Kelihatannya merah kalau Pak Mama pakai merah agak langsingan kelihatannya. Itu pilih. Walaupun kita tadinya mau pilih biru. Bener ayah? Iya, cakep banget, cocok banget mas sepatunya. Lebih cerah gitu mukanya, asik. Yang tadinya mau pilih biru tuh dengan rela si ibu tuh melepaskan yang biru. Wah, merah. Gila lo tumben banget pakai baju merah. Suami gue yang milih. Jadi bukan kita mau membangkang bu, masalahnya laki-laki juga milihin warna juga. La ilaha illallah. Abis lihat gadget langsung ngomong. Jadi kita tidak percaya. Ya, itu juga saya kasih ilmu saya sama suami saya. Ya, kasih tahan 3 menit ya, ngomong gitu. Supaya saya nggak membantah. Atau kalau saya tahu saya udah memang milih biru, nggak usah nanya. Udah ngapain juga. Kadang udah cantik gitu, ya cakep kan? Gitu kita kan. Lagi lihat gadget mengundang. Nggak suka laki-laki. Mending ibu foto selfie kirim ke gadgetnya. Apa? Baju baruku. Suami saya lebih seneng lihat di gadget, kenapa? Dia zoom. Kalau cuma lihat langsung, dia cuma lihat, cakep gitu. Tapi kalau saya kirim fotonya, ayah lihat dong bajuku bagus ya, lewat gadgetnya, dia akan zoom. Kasih like. Itu kalau jempol begini udah syukur, udah sujud syukur saya bu. Jadi tinggal tunggu ini apa gini? Iya. Lagi nanya udah malam. Kata-kata udah habis. Ya, ingat laki-laki tidak kuat pandang-pandangan. Laki-laki tidak kuat lihat wajah. Laki-laki lebih seneng lihat benda. Mumpung zaman gadget, perkuat saja informasi lewat gadget, nggak apa-apa bu. Daripada kita marah sama suami, marah sama anak laki-laki supaya dia lihat kita sebagai manusia ini bukan sebagai benda. Ya udah, kirim apa informasi ke situ aja sudah. Kalau perlu, kalau mau makan menu siang kirim dulu nih, sayur asam apa ikan asin, cepat gitu. Yang gitu-gitu memang karena laki-laki lebih senang lihat benda. Ingat bu, ingat ya. Lanjut. Wanita menonton acara dengan tekun. Pria suka mengganti saluran TV. Iya bu. Berantem nggak gara-gara ini bu? Dulu zaman nonton film Maria Mercedes. Oh ibu Maria Mercedes. Nah siapa yang tahu? Tuh kan ketahuan umurnya nih, umur tahun 68 lahirnya. Ya Maria Mercedes tuh RCTI diganti dengan TVRI. Udah ya, TV 3 ganti-ganti. Ya, laki-laki kenapa mengganti? Dia mencari solusi. Kalau dia lihat udah tahu nih gue, ganti. Udah pernah. Bola kalah paling. Ganti. Kalau perempuan tidak, perempuan ingin menikmati emosi pemain. Ya emosi pemain dia ingin dari satu scene itu dia pengen tahu gitu, pengen tahu. Makanya kita kalau ketinggalan, kalau film-film yang berseri ketinggalan yang kemarin nanya mulu. Ini kenapa begini nih? Kenapa begini nih? Kok dia jadi kayak gini? Mbak saya di rumah, bu nonton aja deh bu. Nanya mulu. Makanya kadang-kadang ya scene berikutnya takut kelewatan, iklan pun ibu-ibu nonton tuh. Iya, makanya iklan itu selalu ditujukan untuk mentarget ibu-ibu. Ya, iya, karena kita sering tidak mau lewatkan itu. Yang masih senang nonton ya, yang masih senang nonton. Next. Letak emosi, ya. Pernah dengarkah hadis Rasulullah mengatakan bahwa ya perempuan 99 emosinya 1, pikirannya. Kebalikannya laki-laki 99 pikirannya 1, emosinya ya. Bener. Tapi 99 emosinya perempuan bisa dikendalikan dengan 1 pikirannya. 99 emosi pria, pikiran pria biasanya kadang-kadang tidak bisa dikendalikan dengan 1 emosinya. Kenapa? Karena posisinya begini.
Sebetulnya rumah emosi di tengah, Bu. Otak emosi di tengah. Ini pancaran. Jadi kalau pria sedihkah, marahkah, takutkah, ya, atau apapun emosi negatifnya, itu yang terimbas di kanan, yang terganggu di otak kanan. Ya, dia cuma 2 lubangnya yang mengganggu, tapi gede-gede. Perempuan lubang emosinya kecil-kecil, tapi seluruh otak. Ini, ya, apa sih yang terganggu? Coba kita lihat. Next, tuh, kan yang kanan ini nih, kreatif, warna, visualisasi, intuisi, musik, ya. Yang kanan tuh, laki-laki, kirinya analisa, kata-kata, matematika, fakta, ya. Kalau kita perempuan sedih banget atau marah banget, katakanlah sedih, takut dan sebagainya, ya, ini terganggu semua sudah. Tapi karena kecil-kecil dan otak tengah perempuan tebal, masih bisa kita kerja. Tapi air mata berderai terus sambil masak antara garam sama ingus. Tapi kemudian kita lihat suami kita, ih, masih main gadget. Dia sedih gak sih sebetulnya nih? Kan yang meninggal ibu aku. Mulai kan kita gitu kan? Sebetulnya pria sedih, Bu. Cuman otak kirinya tidak terganggu. Otak kiri, otak analisa, kata-kata, matematika, syair, keteraturan, detail gak terganggu, masih bisa main gadget. Yang terganggu yang kanan. Coba kembalikan tadi Mbak Wiwi otak. Nih. Ya. Jadi kalau kita sedih, kan kena semua tuh. Cuman karena otak tengahnya tebal, masih bisa bekerja, tetapi kesedihannya nampak sekali. Nampak. Laki-laki tidak nampak, Bu. Dan kemudian karena otak kirinya tidak terganggu, maka laki-laki masih bisa mengerjakan pekerjaan yang kaitannya dengan otak kiri. Apakah menganalisa, apakah masih bisa bicara dengan lawan mitra kerjanya. Jadi masih bisa mimpin rapat, masih bisa hitung-hitungan karena matematikanya tidak terganggu. Jadi kan kalau kita merasa bahwa ayah nih, suamiku nih sedih nggak ya anaknya masuk ICU, kok masih bisa janjian bikin rapat? Ya nggak? Kita udah nggak bisa deh tuh. Kalau bisa barangkali yang kita biasanya mimpin majelis taklim juga kita bisa tinggalkan itu, ya kan? Karena ini perbedaannya, Ibu. Bisa ditangkap? Artinya nggak usah mempertanyakan apakah sebetulnya kamu sedih. Nggak usah, karena laki-laki sedih. Tapi memang Allah ciptakan demikian supaya dia masih bisa berfungsi secara pekerjaan. Kebayang nggak, Bu, kalau dua-duanya menangis terus? Siapa yang bayar tambahan BPJS? Iya kan? Kalau masuk ICU kan nggak semuanya BPJS, kan? Harus ada yang kerja gitu, ya. Tapi untungnya perempuan memang terlihat dia punya emosi, tapi Allah kasih kecil-kecil saja, mengganggunya kecil-kecil, kecil. Sehingga tetap aja bisa nyapu sambil menangis, bawa mobil sambil menangis, bahkan ganti ban mobil aja sambil nangis bisa itu perempuan, ya kan? Karena begini, ya. Tetapi laki-laki karena pancaran lubang emosinya besar, walaupun cuma 2, jadi laki-laki kalau marah banget itu pasti berteriak dan memukul. Itu berarti dia sudah banget, ya. Jadi kalau laki-laki kalau kita lihat laki-laki udah teriak, udah memukul, ya, itu berarti sudah banget, marah banget, ya. Perempuan unik, justru kalau dia marah banget, diam, nggak mau ngomong, kaku badannya. Suami saya udah ngeri juga tuh kalau lihat saya begitu tuh. Nah, marah banget nih ini gue nih katanya. Suatu ketika juga dia suka bercandain saya, tapi saya lebih senang kalau kamu marah banget. Kenapa? Kamu diam. Kalau kamu marah setengah-setengah, 24.000 kata keluar. Maksud lo, ya nggak bising katanya. Ya, bisa dipahami ya, Bu, ya? Next lagi.
Jadi kalau kita semua tapi tidak besar lubangnya. Bisa dipahami, Bu? Laki-laki yang mana yang terganggu? Kanan. Sehingga ya tetap dia menggunakan otak kiri yang disebut tadi itu 99 akalnya untuk bisa mendrive ya kegiatan sehari-harinya. Tetapi kalau marah banget itu yang dibilang satu emosinya ya tidak bisa mengalahkan 99 pikirannya. Akal pikirannya udah jauh. Makanya kalau laki-laki putus cinta, yang kalah atau yang terganggu kreatifnya. Main gadgetnya masih terus tetap otak kirinya ya. Next lagi. Nah, 8 hal yang bisa membuat pria menangis. Termasuk Bang Haji Omai Rama. Susah loh bikin pria menangis tuh. Hanya 8 hal yang bikin pria menangis. Apa? 1, next, kehilangan orang yang dicintai. Jadi tenang, Bu. Kalau betul-betul suami kita mencintai, kita meninggal, dia nangis ya, tenang aja. Ya. Ya, kita lihat aja nanti ya. Walaupun ruh sudah berpisah dengan jasad, kita bisa melihat, Bu. Ya, next. Bangkrut. Nah. Ya, kadang suami kita nangis gara-gara bangkrut pekerjaannya dibanding anaknya sakit kan. Iya. Melihat orang yang disayangi sengsara. Ya. Next, mengecewakan. Ya, atau juga dikecewakan. Nangis juga dikecewakan. Ya. Next, membuat orang tua merasa bangga. Jadi kalau anak laki-laki bisa lihat ibunya bangga terhadap pekerjaannya, terhadap sekolahnya, dia diam-diam berlinang air matanya juga. Dia senang kalau orang tuanya bangga atas karya dia gitu. Tapi nggak mau ekstrim, dia menangis. Ya. Apa lagi? Satu lagi, sakit. Makanya laki-laki kalau sakit lebih cengeng. Iya, Bu? Udahlah begitu emang, Bu. Bukan suami kita doang yang begitu. Ya Allah, itu nggak bisa tuh kita pergi kan? Keluar sebentar aja 15 menit. Padahal kita sakitnya udah menderita banget tuh, masih kuat aja kita. Kenapa? Karena kita memang lubang emosinya kecil-kecil dan kita tahan terhadap rasa sakit laki-laki. Ya Allah, padahal cuma influenza, Bu. Cuma influenza. Memang kalau influenza itu demam tinggi karena dia virus, ngilu seluruh sendi. Ya, pokoknya ibu lihat aja kalau demam tinggi, ada pilek, ngilu, itu influenza dulu tuh. Ya. Tapi buat laki-laki sangka kayaknya mau sakaratul maut gitu kan. Ya Allah, kita juga takut kan. Siapa yang datang? Siapa? Nggak ada. Tuh, hitam-hitam, aduh. Ya, ini influenza ya. Udah minum aja paracetamol 4 jam sekali sama minum air putih anget biar panas badannya. Memang ngilu, Bu, kalau virus. Ya, termasuk juga virus demam berdarah. Nah, kalau 3 hari panas nggak turun-turun, udah minum obat, cuman turun sebentar, naik lagi, ya baru kita periksa laboratorium. Kemungkinan demam berdarah. Tapi kalau baru 1 hari dan ada pileknya, itu virus influenza. Tenang aja, Bu. Tetapi laki-laki begini, ini ladang amal untuk kita masuk surga, ya. Jadi kalau yes, gue masuk surga. Boleh, Bu, kalau mau dilihat silakan. Aduh, kira-kira Bang Haji waktu apa ya nih ya? Hah? Barangkali waktu di Depak ya, nggak jadi presiden ya. Dan menyadari kesalahan. Laki-laki menyadari kesalahan, dia menangis. Ya. Oh, jadi kalau ada kesalahan dia nggak menangis, dia belum menyadari. Bukan juga begitu, Bu. Laki-laki nggak ketahuan sedihnya, nggak ketahuan marahnya. Apalagi baru pulang ya kan, Bu? Masih ingat 10 menit pertama wajahnya? Tuh sama. Karena memang laki-laki otak emosinya cuma sebelah kanan saja pancarannya. Ya, next. Nah, ini dia. Jadi pada laki-laki itu ada namanya hormon testosteron.
Hormon testosteron merupakan hormon yang agresif, menyebabkan laki-laki mampu berburu dan membunuh mangsa, berperan pada pertahanan hidup manusia dan melawan penyerang. Ini laki-laki. Sifat laki-laki berburu ya Bu, berburu ya. Jadi kalau mau selalu dinamis, suami melihat kita, jadikan dia berburu gitu. Kita jadi kijang Bu. Gimana kijang? Belajar aja ilmu kijang gimana ya. Tidak terlalu monoton. Laki-laki tidak suka istri yang monoton. Laki-laki senang kalau kita sedikit manja, atau bahkan banyak manjanya, dia senang. Asal berdua ya, asal berdua. Nelpon suami juga suara nggak boleh monoton Bu, nggak boleh monoton. Ya, buat laki-laki kalau suara kita agak melengking kayak anak-anak, itu bawah sadarnya mereka akan melindungi kita. Ayah di mana? Udah makan? Gitu. Daripada ayah di mana? Mama bikinin bubur. Tetapi kalau bekerja, ya waktu itu pernah saya cerita ya, saya ulang dikit. Kalau bekerja, mitra kerja kita tidak suka perempuan suara melengking. Dia senang suara berat. Karena dianggap wanita itu cerdas. Jadi kalau kita negosiasi sama mitra kerja harus wibawa suaranya. Supaya suara wibawa dan agak berat, dagu mendekati dada kalau setiap ngomong. Jadi begini Pak, ya gitu. Saya sudah siapkan modul-modul yang nanti untuk Bapak presentasikan. Keren itu. Ya. Nggak suka mitra kerja tuh bos-bos lihat pegawai-pegawai perempuannya yang melengking suaranya. Bapak, masa program saya nggak disetujuin? Bapak, nggak suka, nggak suka. Itu langsung turun, itu nggak dianggap cerdas itu. Iya, nggak intelek. Kalaupun cepat diiyakan tuh karena udah cepet-cepet pergi. Iya. Dan laki-laki, suami kita kalau ingin menggoda kita makin berat suaranya, makin berat suaranya. Mama di mana? Sadar. Berat suara. Iya gitu. Ya, makin berat itu dia makin menggoda kita gitu. Itu adalah fitrah bawah sadar. Dan itu dinamis sekali dan harus dipelajari ya. Namun ya, testosteron ini ternyata tidak menetap. Ya, next. Ketika seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an, hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi serta menjadi lebih bersifat mendidik. Kan tadi saya sudah bilang, pada pria juga ada hormon pria namanya testosteron yang biru tuh Bu. Dan hormon wanita estrogen tetap ada. Tetapi setelah 50 tahun ke atas, bahkan 55, testosteron pria menurun. Tapi estrogennya kan menetap. Jadi mulai lebih lembut kayak perempuan dan sifat-sifat perempuannya lebih jelas. Biasanya pergi sendiri, sekarang dikit-dikit minta ditemenin. Siapa sudah punya suami 50-an ke atas? Ayo. Terasa gitu nggak Bu? Terasa kepengen selalu dibelai, dituntun. Iya, dipeluk. Terus mulai cepat tersinggung, sensi, ya kayak perempuan, ya. Saya aja dulu ya Allah, suami saya umur 30-an terserah Bu Aisyah lah mau kerja di mana, saya kemana. Sekarang enggak. 2016 setiap bulan saya minta 3 hari waktumu sama saya. Saya udah tahu dia 55 kan, yes. Baik Mas, emang mau diajak kemana? Terserah gue katanya. Gue ajak seminar boleh gue. Begitu sudah. Karena memang masuk ke sini, ya. Mari kita lihat wanita. Next. Bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause, ya, tingkat hormon estrogen menurun sehingga perbandingan hormon dan tubuhnya berubah.
Hormon testosteron menjadi lebih tinggi. Karena itulah mengapa wanita pada usia 40-50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Ya, kenapa? Estrogennya sudah menurun, Bu. Tinggal hormon laki-lakinya nih. Makanya yang perempuan jadi lebih jantan, lebih seneng keluar ngurus macam-macam, sementara suaminya lagi pengen di rumah. Nah lo, kalau nggak ngerti kan kacau, kan gitu. Ya, kita lagi gitu deh, sosialita gitu. Karena udah nggak gendong anak sana sini, nyusuin sana sini. Ingat saya anak 5, ya Allah nih payudara dipakai 15 tahun ganti-ganti. Cuman karena masih ada estrogen, hormon perempuan, kita mengayomi, kita rela di rumah saja. Ibu, siapa yang mulai umurnya sekarang 45 tahun ke atas? Nah, terasa nggak berubah tuh? Ya? Iya. Dan sekarang kategori umur 45 tahun sampai 55 tuh namanya pralansia. Ya? Ya, terimalah Bu ya. Pra. 55 baru lansia. Iya, udah terimalah Bu. Saya juga gitu, 47 ya Allah. Tapi lagi heboh-hebohnya, lagi jantan-jantannya. Kenapa? Testosteron. Anak udah gede-gede, udah nggak gendong sana, gendong sini, ya. Lagi mau bisnis-bisnisnya, nggak apa-apa. Tapi ingat, suami lagi manja-manjanya. Jadi atur waktu. Saya atur waktu sama suami, dia udah tahu nih saya lagi jantan-jantannya. Pokoknya seminar pagi sampai jam 1 boleh gitu. Siang milik gue. Iya. Tadi kebalik. Tumben siang nih seminar katanya kan gitu. Kalau gitu pagi kamu antar saya dulu. Ya saya antar dulu. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia membutuhkan karena umurnya. Jadi nggak nesu. Iya. Sudahlah 55 pensiun. Nah, cakep. 7.000 kata buat kita semua. Makanya banyak istri-istri bingung kenapa suaminya pas pensiun bawel. Enggak bawel ibu. Yang tadinya 7.000 kata buat orang di kantor, sekarang buat ibu seorang. Ditambah hormon testosteronnya berkurang. Udah jadi petani, nggak jadi pemburu. Iya Bu, bisa paham nggak? Makanya punten maaf, ini fenomena saja, fenomena secara real kita sering lihat, ya. Makanya bapak-bapak udah usia tua lebih senang cari yang 25 ke bawah, 30 ke bawah. Kenapa? Estrogennya masih tinggi, masih mengayomi, masih mau di rumah, nggak jantan. Bu, pilih mana Bu? Biar kata kita udah jantan tapi tahu diri, dibanding dia cari di 30 ke bawah. Ini harus disadari dengan bentuk bahwa oh itu fitrah. Karena hormonal Allah juga yang ciptakan. Allah juga ya ciptakan. Kita berterima kasih karena ini risetnya. Ya kan? Kalau enggak berantem juga di usia lansia, kapan akurnya? Ya, waktu muda cuma diajak ngomong marah. Pas udah 55 tahun ke atas dia ngajak ngomong terus. Umi dengerin Abi mau cerita. Padahal udah janji arisan. Iya Bi. Terus Bi. Dia koordinator bawa uang. Suami mau ngajak ngomong. Jam 8 masih lengkap 7.000 kata. Makanya kalau bikin acara mending jam 11 ke atas Bu. Iya. Atau ajarkan suami juga yang umurnya 40-an ya. Abi maaf, Umi ternyata jadi kekar. Kenapa begitu? Sunatullah. Kasih lihat slide ini. Nih loh Bi, maksudnya kasih ini. Tuh kan?
Tuh, pesan sponsor. Jalan. Ini nih, ya. Jadi ini lihat tuh, ya, lagi cantik-cantiknya, lagi mekar-mekar, 40 tahun lagi mekar-mekarnya perempuan. Ya. Lagi mekar-mekar apa? Lagi fresh-freshnya gitu. Tapi memang kan kalau nanti suami pas 55 ke bawah dia harus dituntun, kan kita harus keker dong. Ya emang begitu, cakep kan? Cuman kadang saking testosteron kita terasa kental di hormon tubuh kita, kita selalu mau keluar untuk berkarya. Nggak apa, tapi ingat bahwa tugas kita yang namanya terhadap suami, ya, tetap harus menjaganya, membelainya, memperhatikannya, mengajaknya dia cerita, memeluknya. Itu lagi senang-senangnya dipeluk. Alah, sekarang minta peluk dulu aja. Jangan digituin, Bu, please. Please. Bu, hormonnya berubah. Ya. Sanjung juga. Ayah ini semakin